Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Satriani dengan NIM 122111353, kelas 2 aplikasi komputer statistik, diampu oleh Bapak dosen Septia Lutfi. Di sini saya akan mereview semua tugas yang sudah saya kerjakan. Yang pertama ada modul 1 pemasukan data dengan SPSS. Sebelumnya, apa sih program SPSS itu? Program SPSS adalah sebuah program dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial. Sehingga SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Sejalan dengan perkembangan SPSS digunakan untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user seperti untuk proses produksi di pabrik dan riset ilmu sains lainnya. Kemudian di sini ada modul pemasukan data dengan SPSS, yaitu mempelajari mengenai data, menginput data, dan menyimpan data. Di sini saya sudah mengerjakan 2 soal input data. Silahkan klik link YouTube-nya. Kemudian tugas yang kedua di sini ada pengolahan dan penyajian data dengan SPSS. Berikut tugas yang kedua, yaitu pengolahan dan penyajian data dengan SPSS. Peringkasan data dilakukan dengan menggunakan berbagai ukuran seperti ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyimpangan atau penyebaran. Di sini sudah saya lampirkan link pembahasan mengolah dan menyajikan data dengan SPSS. Sudah ada 2 soal. Kemudian tugas yang ketiga ini ada uji parametrik dengan SPSS. Sebelumnya, apa sih parametrik itu? Statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Pada modul ini kita akan dihadapkan uji-uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan karena seringkali persoalan-persoalan dihadapkan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai suatu sifat populasi yang sedang diamati. Di sini sudah saya lampirkan link YouTube pembahasan uji parametrik dengan SPSS. Latihan uji parametrik ini ya teman-teman. Kemudian tugas yang keempat. Tugas yang keempat ini ada tugas latihan lanjutan 2. Di sini ada 3 soal ya teman-teman. 3 soal. Yang pertama, tujuan dari pengolahan data. Di sini ada mengubah data menjadi informasi, mempermudah pengambilan keputusan, menyediakan data yang akurat dan valid, mengurangi biaya dan waktu, dan membuat data lebih mudah dikelola dan diolah kembali. Kemudian soal yang kedua ada mengapa penyajian data diperlukan. Karena penyajian data diperlukan karena data mentah yang diolah saja tidak cukup untuk memberikan informasi yang bermakna dan dapat digunakan secara efektif. Penyajian data ini memungkinkan pengguna data untuk memahami informasi yang terkandung dalam data dengan mudah dan cepat. Kemudian soal yang ketiga ada carilah contoh tabel dan grafik. Di sini ada tabel frekuensi seperti ini, kemudian tabel klasifikasi, lalu tabel kontingensi, kemudian tabel korelasi. Dan di sini juga ada grafik. Grafik yang pertama ini grafik histogram, kemudian grafik pi, dan grafik poligon. Lanjut soal yang kelima dan 6. Ini 2 soal tapi saya jadikan 1 ya teman-teman karena modulnya sama. Ini tugas yang terakhir, yaitu uji beda rata dan uji beda dua rata.
Uji beda rata adalah menguji apakah rata populasi dua kelompok P1 sama dengan P2 hasilnya sama atau bisa juga lebih besar atau mungkin juga lebih kecil. Dari hipotesis yang dapat disusun adalah ini ya teman-teman, HO. Kemudian uji beda dua rata. Untuk data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa beda min, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel mempunyai hubungan atau korelasi. Uji beda min bisa digunakan apabila keduanya berkorelasi. Apabila korelasi tidak signifikan, maka gunakan secara seperti kasus 2 di atas. Maka proses uji melalui 2 tahap, yaitu uji korelasi dan uji beda rata. Kemudian ini juga sudah saya lampirkan link pembahasan di YouTube. Ini satu video, tetapi ada dua soal uji beda rata, data independen, dan data berpasangan. Demikian tugas-tugas yang sudah saya kerjakan untuk pemenuhan ujian tengah semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.